biasa kita nggak akan ngomong-ngomong ini berdua doang. Kita sudah bersama dengan Mbak Berinda Caroline Sandra Hai Mbak Sandra. dari Investasiku. Baru kan tadi mau bilang, kayaknya tadi kan abis ada di acara CNBC ya, kayaknya nggak bisa datang deh berdua aja. Wow, kita Jangan, lagi Mbak. ngomongin ini berdua aja. Nanti kita akan diskusi dalam gelap, nggak tahu mau apa. Diskusi dalam gelap. Oke, ini kan berarti tapi udah jam 4 ya. Kita udah jam 4. Oh iya, udah close ya. Udah close. Nih, apa yang terjadi nih? Wow, apa yang terjadi? Mbak, cerita dong Mbak, kalau misalnya kayak gini tuh sebenarnya apa gitu? Apa yang terjadi dengan gambar ini misalnya? Boleh diceritain dulu nggak, Mbak? Oke, kalau misalnya pergerakan harga kan biasanya standar ya, bukan standar sih maksudnya. Ilmu ekonomi ya, supply and demand. Semakin dia banyak yang ingin memiliki, ingin membeli, maka harga akan terdongkrak naik. Betul. Tapi semakin orang yang nggak pengen punya, pengennya dijualin terus, pengen dilepas, ya pasti harga akan bergerak turun ya. Kurang lebih itulah yang digambarkan grafik hari ini. Nah kalau hari ini kan berarti IHSG ditutupnya merah ya. Merah Udah. ya. Meskipun hijau di awal ya. Iya, Iya. hijau di awal suka begitu ya. Padahal kan diprediksinya akan menguat nih. Namun Mhm. kenapa bisa tiba-tiba enggak jadi nih? Prediksinya miss hari ini. Nah kalau misalnya sebenarnya kemarin aku udah sounding juga sih untuk sepekan ini sepertinya IHSG itu akan sideways atau melemah Oke. terbatas gitu karena kan asing masih terus jualan. Iya. Sebenarnya data-data dari kita mostly bagus, Oke. cuman market tuh masih nunggu dari luar dari Amerika gitu. Oh, gitu. Apalagi data-data tuh banyak yang penting kayak kemarin ada data job opening ya. Jadi sebesar apa terbukanya lapangan pekerjaan. Tadinya market investor mengiranya itu akan menurun gitu kan. Analis-analis tuh berkiranya akan berkurang. Nggak taunya hasilnya bagus, membaik gitu. Berarti kan kalau membaik otomatis suku bunga tuh nggak akan terlalu kenceng, nanti akan diturunin lagi gitu. Sentimen saat Trump ini mau inaugurasi ada hubungannya nggak, Mbak? Iya kalau itu pasti ada Oke. apalagi pelantikan Januari ya. Iya, Pelantikan tanggal 20 iya, ya. ya itu ditunggu-tunggu juga Jangan-jangan ini masih akan terus Iya. terus melambat sampai nanti si Trump ketahuan nih mau ngapain nih gitu. Iya bisa jadi karena kan menteri-menterinya belum semua diumumkan ya. Kalau kebijakan-kebijakannya sudah pada tahu ya pasti dia terutama mau berperang dagang lagi nih Iya. sama China. Terus pajak dia mau untuk yang dalam negerinya dikurangin. Terus dia akan membuat Amerika great again yang udah pasti kan semua bisnis di dalam tuh akan dibesarkan gitu kan. Gitu. Nah kita sebenarnya sih kita juga terkena dampaknya, tapi kita lebih besar terkena dampaknya itu dari China gitu. Oke. Nah kalau ada perang dagang antara Amerika sama China, otomatis China kan juga pemasukannya akan berkurang, ekonomi akan Betul. melambat. Iya. Kalau ekonomi melambat, sedangkan mereka paling terbesar itu adalah ke kita itu adalah mereka ekspor tuh Iya. impor batu bara. Jadi kita yang ekspor batu bara terbesar. Nah kalau dia aja terhambat, berarti kan efek juga ke kita. Betul. Nah intinya kalau misalnya IHSG kita pengen naik itu balik lagi kalau sekarang nih semua terdampak karena Amerika jadi kesedot Iya. semua investor asing kita kesedot semua ke sana gitu kan karena balik lagi karena lebih menarik investasi di negeri balik lagi karena mereka kan Trumpnya juga kan lagi pengen menaikkan ya Menaikkan PDB lagi ya. mereka ya gitu. Nah untuk kita sendiri itu tergantung Indonesia nih, tergantung pemerintah kita nih gimana caranya supaya PDB kita bisa meningkat dengan mengandalkan apa yang kita punya. Kalau gitu. Indonesia kan terbaru kan soal dia masuk BRICS nih, Mbak. Kalau Oh, sekarang iya. itu masih ada efek lanjutannya nggak sih sampai hari ini? BRICS sih belum sih ya, Belum ya? baru ini karena tadi juga habis pulang dari acara main ID ya, jadi ada dialog gitu, jadi mereka berbicara gimana sih supaya kita targetnya bisa 8% nih, mungkin enggak gitu kan, dan ternyata setelah melihat negara tetangga Vietnam tuh ada yang biasanya dia 5%, 3%, ternyata tahun 2022 kemarin mereka bisa cetak angka 8%. Terus Sektor apa aja 2024 yang dikebut sama Nah itu, jadi yang dibahas itu adalah gimana kita bisa mencapai nantinya 8% itu kita kita kan udah ada hilirisasi ya karena kita sumber terbesarnya kan tambang ya, Iya. gitu itu yang ekspor kita besar-besaran dan uang terbesar Indonesia tuh rata-rata dari situ. Nah kalau itu bisa jalan terus ditambah lagi ekosistemnya juga jalan, kita selain hilirisasi kita juga mengembangin manufaktur industri di Indonesia. Oke. Dan terlebih penting itu adalah investasi. Jadi kita harus asing supaya investasi ke kita, bangun pabrik. Otomatis kan pekerja-pekerja
membuka lapangan pekerjaan, orang akan bekerja, ekonomi akan jalan, mereka akan konsumsi kayak gitu. Investasi yang seksi di Indonesia Mbak selain tambang? Yang Kayaknya berkaitan dengan teknologi deh. oh gitu, teknologi. Iya. EV udah pasti ya, electrical vehicle, kadang kan mobil listrik mulai masuk gitu kan. Dan yang kita punya adalah kan tambang nikelnya ya, membikin baterainya gitu ya. Nah itu sama teknologi yang yang AI atau yang buat ke depan lah gitu bisa sustain kayak gitu. Ya itulah keran investasinya harus dibuka. Cuman kendalanya masih banyak negara tuh menilai kita tuh investasi di Indonesia tuh ribet gitu. Makanya kalau di negara kita sendiri banyaknya investor asing itu investasinya ya di HSG, paper, aset, bukan investasi yang real karena ya itu ribet, ntar urus administrasinya, yang ini kendalanya ya gitu-gitu. Kita termasuk yang susah lah dibandingin negara tetangga kita. Kenapa gitu ya Mbak ya? Mengapa ya? Ya Aku tapi juga itu tidak kan tahu. karena negara tetangga aja gak seribet kita, kenapa kita harus Iya. kayak itu kan buat kita Sebenarnya kita sebenarnya butuh kan. kan, Karena ya. kita butuh sebenarnya. Itu juga Iya, Mungkin tahu. ininya governance-nya lebih mature daripada kita, mungkin atau seperti apa. Mereka lebih compact atau segala macam kan. Kita Oh nggak tahu juga. bisa Dan jadi. di negara tadi yang disebut tuh lupa ya, di negara manapun mereka juga perkuat di divisi R&D-nya, research and development-nya. Jadi mereka juga banyak menyekolahkan anak-anak ke luar Oh, negeri. Nanti mereka belajar ke sana tapi Boleh balik pulang. lagi ke sini Oh, ngembangin. di sini malah nggak harus pulang tuh Mbak Iya, katanya. itu dia makanya Wah, kan. gimana itu? Aduh, nih, mau kita maju ya. Kalau yang udah terlanjur Menuju keluar males 2045. males balik. Iya, lebih nyaman di sana. Betul kan biasanya memang lebih Iya. nyaman di Iya, sana betul. gitu kan. Ya itu lagi caranya biar menarik ya. Iya Di sini dan kembangkan Indonesia kita tercinta. Oh. Iya. Mbak, tapi kira-kira apa yang bikin faktor-faktor yang paling kelihatan kalau misalnya ini sampai kan dibilang kalau sampai akhir sampai pekan ini akan terkoreksi terus gitu. Faktor apa aja Mbak yang kira-kira ini bakal Oh terkoreksi iya, lagi nih gitu. karena investor tuh masih menunggu data yang hari ini keluar tuh sebentar ya. Aku lupa. Data apa? Data itu. apakah itu? Hari Ada ini yang data keluar apakah itu itu? ada data FOMC minutes dari Fed ya. Jadi dia datanya itu mendeklar akan setelah tahu data inflasinya around 2%. Jadi mereka kayaknya nggak akan tergesa-gesa untuk nurunin suku bunga dalam waktu dekat gitu. Jadi akan lebih memperketat kebijakan moneternya karena inflasi gitu. Dan targetnya kan Amerika tadinya kan mau 3 kali itu turunin suku bunga, terus berubah jadi 2 kali. Nah itu tuh sebenarnya bikin investor kecewa Oh iya. gitu. Iya, kalau misalnya suku bunganya terus ditahan, ya efek ke kita juga. Kita juga efeknya pasti ke perbankan ya gitu kan. Suku bunganya orang-orang yang mau kredit lending bunga lagi tinggi sehingga mereka akan takut. Dan sekarang aja misalnya mau nge-apply ke BRI juga untuk kita kredit dari dia satu dananya bukan dana ya, fee-nya tinggi gitu kan. Karena untuk supaya menghindari gagal bayar, karena banyak yang gagal bayar tuh setelah COVID kemarin. Terus udah gitu berjaga-jaga supaya nggak banyak yang default untuk kredit, jadi dia hanya orang-orang tertentu yang persyaratan tertentu gitu. Makanya juga harga BBRI itu berkurang salah satunya karena itu, karena semakin orang nggak bisa kredit karena bunganya fee-nya tinggi, kayak gitu, beban biayanya yang tinggi. Kalau Mereka sentimen pasar Indonesia tuh overall gimana Mbak? kalau Indonesia sih sebenarnya so far so good. Buktinya hari ini tuh ada data indeks kepercayaan konsumen Indonesia tuh naik ya. Dari level 127,7 dibandingin Desember lalu 125,9. Itu bagus gitu ya. Berarti kan konsumen kalau kita udah mau yakin akan kondisi ekonomi akan membaik gitu kan. Tapi yang belum bisa mendongkrak Belum IHSG bisa ya. karena investor itu masih nunggu data hari Jumat ini nih, ada data non farm payroll itu Oke, juga cukup berarti penting. ini hari-hari penting nih besok Jumat nih. Iya, hari Besok Jumat Jumat ya. ya. Gitu. Jadi ya mungkin akan besok masih melemah. Besok masih melemah. Jadi apa yang harus dilakukan Mbak kalau misalnya besok melemah? Mengoleksi nggak sih? Ini saatnya? Wait and see dulu sih Wait ya. and see dulu. Kalau I mau see. ngoleksi ya boleh, tapi jangan sekali ini ya, dikit-dikit aja. dulu. Oke. Kira-kira Gitu. sektor apa nih yang bisa kira-kira kita koleksi? Karena kan masih ada besok nih. Iya, kalau Ya misalnya lihat dari beberapa hari terakhir itu yang naik tuh ada sektor kesehatan, sektor energi.
Oke. Heeh. Kesehatan sama energi. Energi, iya, sama yang non cyclical seperti itu. Yang consumer, level consumer. Oke. Kalau kita lihat hari ini ya, coba yang hari ini ya. Hari ini Hari ini apaan tuh aja nih? sektornya yang memimpin adalah industrial. 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 Oke. Kemudian ada properti, kemudian ada finance. Oke. Nah, dengan adanya kan sekarang tuh lagi ada heboh banget virus-virus itu. Mungkin nggak sektor kesehatan tuh naik gara-gara itu, Mbak? Kayaknya virusnya nggak terlalu itu ya, nggak terlalu yang Nggak terlalu ngefek. semenyeramkan COVID yang Aha. awal ya. Kayak Kayak pilek virus biasa gitu sih. flu Oh. gitu. Iya. Jadi nggak terlalu ini sih. Jadi sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya? I Nggak see. terlalu Oke. berpengaruh. Itu karena kan pas kemarin lihat ada virus itu, pas lihat harga pergerakan saham kayak rumah sakit, Heal gitu kan, atau yang KLB Pharma gitu kan, itu biasa aja pergerakannya, nggak ada yang tiba-tiba naik kayak gitu. Bener-bener. Alright. Nih tapi jamu-jamu naik nih hari ini. Apa? Jamu. Kan kesehatan. Iya kesehatan, betul. Iya. Tapi kayak ini orang-orang jadi mungkin memilih kayak "Nah, ini minum jamu aja kali ya gitu. Iya. Oh iya Iya benar, kan, bisa biar jadi. kayak vitamin lah gitu ya. jadi Coba biar nggak gampang dibilangin ke sakit. Edo. Edo, jangan lupa minum apa? Jamu. Jangan jamu kuat. Tapi nggak apa-apa jamu kuat aja. Biar kuat, Dia akan Benar, menghadapi harus sakitnya. stamina, betul. Benar. Penyakit go away. Biar penyakit go, benar bagus. Oke. Nah, oke kalau mau berinvestasi kita harus investasi kemana nih? Investasiku. Karena apa? Karena mendapatkan cashback point Wow. yang bisa dipakai di mana? Di mana? Di Coffee Bean. Oke, banyak Miskin deh Lobby, pokoknya ya ya. kan. Mas Itu Yansa bisa bisa nih ngejawab semuanya. Bisa dipakai di mana Mas Yansa? Di Coffee Bean. Kan tadi udah. Oh, Udah. iya. Coba yang lain. Di seluruh gerai yang terhubung sama apa sih Mbak namanya? City Corp, City MC Corp. Point. Oh iya, Iya, City City Corp. Gitu. Oke. Ya. Lupa kerja di mana kayak gitu. Dia lagi amnesia, lagi pusing kayak lagi deg-degan banget kayak yuk break yuk gitu. Boleh napas dikit yuk break yuk gitu. Lagi kayak gitu. Oh Mbak, gimana? Ada yang mau disampaikan lagi Mbak untuk pasar hari ini Mbak? Udah sih ya, kita Udah, kalau Bang. misalnya mau invest ya wait and see aja. Tapi Wait kalau and see, misalnya oke. yang mau jangka panjang banget ya itu bisa nggak apa-apa cicil saham perbankan kayak BCA, BRI gitu. Oh iya. It's okay. Karena kan dalam ini kan sebenarnya sentimennya karena sentimen global bukan sentimen si perusahaannya memburuk gitu kan. Jadi kalau Iya. untuk jangka panjang masih oke. Masih Tapi oke. kalau mau wait and see juga nggak apa-apa gitu. Bisa tunggu sambil nunggu ya mungkin taruh dulu uangnya bisa di reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang kayak gitu sampai saham pasar saham udah mulai membaik baru deh masukin lagi gitu. Emang harus ada strateginya ya. Iya betul. Iya gitu. benar. Karena soalnya kalau misalkan gak dimasukin kemanapun takutnya Iya. iya kan. Iya, check out. Check Kemarin out udah biasanya. diceritain juga tuh sama Pak Firman kemarin. Apa tuh? apa? Jangan menggunakan uang sisa untuk investasi. Oh, iya. Jangan sisa dulu Jangan baru sisa dulu, ya. investasi. Kumpulin dulu sisa. Ini bakal sisa segini nih, habisin. Oh, Biar nggak bersisa. Iya. benar-benar. Soalnya kadang-kadang uang sisa jadinya Tapi check out. pastiin dulu. Pastiin. Cicilannya udah selesai dulu ya. Bener-bener. Semuanya harus tenang baru. Iya, ya kan? iya, Itu yang iya, paling iya, penting, iya. gengs Betul, gitu. Oke, kalau gitu terima kasih ya Mbak Sandra ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mas Andra. Semoga kita tidak bertemu di depan layar lagi.